illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillah. Jadi yang mati itu apa itu? Berpisah ruh dengan tubuh. Kalau sudah hancur tubuh kita, pikiran kita tidak ada kemana-mana lagi. Hanya pikiran kita itu, hati kita itu kepada Allah saja. Namanya kita mati. Orang yang benar-benar berzikir itu hancur dirinya. Kalau kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang kita pikirkan, gorengan tadi udah dinaikkan tulungan belum ya? Sabun tadi di atas WC apa jatuh enggak ke bawah tuh ini? Keran udah ditutup atau belum tuh ini? Aduh, itu ada pintu berbunyi, siapa pula yang masuk tuh ya? Terus zikir-zikir kita di belakang, sampai keras betul suaranya tuh. Orang berzikir kan pejamkan mata dilihat deh. Itu namanya tidak akan sampai zikirnya itu kepada derajat mati tabi'i. Makanya ilmu berzikir itu kalau nak dipelajari gitu jadinya. Makanya ilmu berzikir itu tidak bisa dipelajari sendiri. Harus ada yang membimbing supaya jangan orang lagi sakit, terus sakit perut, sakit bagian dalam, dibawa ke dokter jantung atau dibawa ke dokter gigi, kira-kira bisa dia mengobat? Bisa, tapi apakah ahli dia mengobat? Tidak. Itu tidak ahli dia mengobat. Kalau bertanya tentang zikir, bagaimana caranya zikir itu agar usul, agar kita itu benar-benar ingat kepada Allah, maka caranya tak ada kecuali dengan mempelajari teknik berzikir atau metode berzikir, atau bahasa Arabnya tariqah berzikir. Tariqah berzikir. Yang empat itu adalah menyebut nama. Sebenarnya kalau kita sudah menjalani, kita tunggu faudha Allah. Itu berbeda dengan belajar nahwu, sharaf, fikih, balaghah, mantik, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu urut hadis, ilmu mustalah hadis, atau ilmu ulumul Quran, atau tafsir apalah yang lain-lain, matematik, fisika, kimia, biologi, ilmu yang diperoleh dengan akal. Dia diperoleh dengan sebab rajin belajar dan kecerdasan otak. Tapi ilmu tentang mendekatkan diri kepada Allah tidak berkaitan, karena otak ketika itu tidak berfungsi. Maka sebodoh-bodoh orang pasti bisa berzikir. Makanya teknik mengenal Allah itu dua saja. Bagaimana kata kita mengenal Allah? Kalau dengan akal kita kenal Allah, namanya tauhid kalami. Ada Allah, ada. Dalilnya apa? Ada alam. Tidak mungkin alam ini ada tanpa ada yang menciptakan. Pasti ada Tuhan yang menciptakan. Dengan apa kita olah? Dengan akal. Maka ulama yang menjelaskan itu disebut dengan ulama mutakallimin. Maka tauhid yang diperoleh dengan kajian-kajian yang diperoleh dengan akal itu disebut dengan tauhid kalami. Kalau ada orang diajarkan zikir, ini contoh ya, diajarkan zikir, contohkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, ya ghammin ainak, pejam dua matamu, wal syik syafataik, rapat dua bibirmu, wa ali lisanak, tongkat lidahmu ke langit-langit. Baca oleh kamu 3 kali apa yang ku baca ini.
La ilaha illallah. 3 kali Nabi baca. Ya. Maka itu dimasukkan dengan getaran-getaran oleh guru yang mursyid, oleh Rasulullah yang mursyid kepada dada Ali. Bergetar langsung dada Ali, teringat dia kepada Allah, menyucur air matanya karena rindunya kepada Allah. Orang mendapat limpahan kurnia kepada Allah ketika diajarkan kalimah la ilaha illallah, faham dia dengan Allah. Makanya orang yang tak berbaiat itu susah untuk mengikuti kajian karena dia belum merasakan. Maka yang penting itu apa? Yang penting itu adalah di dalam memahami tauhid sufi, atau disebut juga dengan tauhid irfani. Tauhid irfani ini adalah menunggu faudha aja, menunggu limpahan rasa dari orang yang lebih mempunyai rasa. Ya, jadi yang bagus itu gimana? Yang kita ini payah bodoh, katakan bodoh ini, ya maksudnya kita ini, saya juga begitu. Maksudnya jangan bapak saya tuduh bodoh. Salah ya, kita ini, saya termasuk. Ya kita ini manusia ini bodoh. Otak kita tidak encer. Kalau ditanya orang berapa sifat Tuhan, sifat Tuhan itu 19. 20. Kata Buya kemarin 20. Tapi 50. Itulah yang ragu pula, saya yang mana tuh 50 tuh. Ya. Nggak salah saya Ustadz itu ngomong itu ada wujud kidam. Kidam itu apa artinya? Nggak paham saya apa itu kidam. Apalagi kita sibuk urusan ini urusan itu, ya, mengenal kidam kidim segala macam, payah kan gitu. Ada yang praktis. Makanya belajar tariqah itu adalah mengenal Allah dengan secara gampang. Ya, orang kenal dengan Allah dengan secara gampang. Makanya orang tarikah itu tidak pernah mencibir-cibir. Tahu mencibir-cibir? Gimana tuh Pak Roda? Orang tarikah tidak pernah mencibir karena dia memperoleh sesuatu adalah dengan gampang dari gurunya. Orang bukan tarikah suka mencibir karena dia merasa pintar. Saya ini Buya Busra, saya ini katanya kan. Apa ini? Tidak ada orang yang lebih alim dari saya. Saya yang paling alim ini. Saya lah yang paling yang paling kaya. Saya lah di dunia ini yang paling ganteng. Maka kalau ada orang lebih merasa tinggi dari, tidak ada itu, ini yang boleh hebat nih. Ulama selain saya ini adalah bodoh ini katanya. Itu karena dia mengendalikan, maka suka mencibir. Cibirin orang, merasa diri lebih hebat. Dan orang yang mempelajari tauhid sufi itu tak suka mencibir. Kenapa? Karena tak ada yang akan dibanggakannya, karena dia dapat atas pemberian. Kita dikasih orang rumah, bangga pula kita. Alah, apa yang dibanggakan, punya rumah dikasih kawan. Tapi kalau kita kaya karena usaha kita gimana? Kembang tangannya, mencenguak kepalanya. Tuan, kata orang, itu kan tegur sapa orang sombong. Ndoro, iya. Itu mah gerak tubuh, gestur tubuh orang sopan, ya kan? Orang sopan dan orang sombong itu nampak dari gestur tubuhnya. Kalau gestur tubuhnya mencenguak tahu bapak ibu? Mencenguak itu memandang rendah orang. Itu apa tuh namanya? Udah nggak benar, benar. Tapi orang tasawuf nggak pandang orang, nggak pandang siapa-siapa. Saya aja bodoh. Ya. Kalau ada orang manusia pintar dari saya, belajarlah saya katanya. Ya, saya aja miskin. Bapak kan kaya. Ya walaupun kaya, saya nampak di mata aja ini. Kalau Allah ambil habis semuanya nih. Seperti itu dan ada di hatinya. Oh, saya kan ganteng, bapak kan ganteng, ini apalah nggak sombong. Mana saya mengatakan saya ganteng? Berganteng saya ini bukan saya yang bikin, Allah yang berikan. Maka orang tahu tauhid tasawuf itu tak ada yang sombong.
Tak ada pula merasa terhina dengan sebab direndah, tidak pula merasa bangga dengan sesuatu yang ada lebih padanya, dan tidak pula merasa terlongsong bersedekah. Terlongsong bersedekah tahu tak? Dia mau sedekah 10.000, dia ambilnya duit di sakunya, kebetulan 100.000 yang keluar. Udah sampai ke sana mau ngambil di kotak lagi, itu malu lagi. Ini contohnya terlongsong namanya itu. Tidak tahulah saya bahasa Indonesianya itu ya. Oh, itu sampai berbulan-bulan disebutnya. Saya kemarin tuh mau sedekah 1.000, dia 100.000 yang keluar lah. Pagi waktu mau anak sekolah, entah dengan apa mau saya kasih itu. Tiap hari lah dia tuh ngumpet-ngumpet tentang, karena udah habis duitnya. Apalagi kalau duitnya dipinjam orang atau diminta orang, sedekah aja terlongsong sedikit ke masjid. Oh, jadi na'udzubillah, mudah-mudahan kita jangan begitu lah. Takut juga kita ini sedekah terlongsong namanya. Bahaya itu, janganlah ada gitu. Ini kalau sudah terlongsong kita ke sini, bapak-bapak, ibu-ibu, terlongsong bahasanya itu, tidak tahu lah saya bahasa Indonesianya itu.